Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Jadi kita lanjut bacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kana qawlu la ilaha illallah kalimatu tauhid ay la ma'buda bihaqqin illa dhalikal wahidul haqq, dan adalah perkataan la ilaha illallah itu kalimat tauhidin, itu adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid. Apa maknanya? Maksudnya aila ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan yang benar, dengan sebenar-benarnya, dengan yang hak, illa kecuali dzalikal wahidul haq, kecuali demikian al-wahidu yang esa, al-haq lagi yang benar. Jadi kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid dengan pengertian tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya demikian yang esa, al-haqqu lagi yang hak, yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari pernyataan la ilaha illallah yang merupakan itu adalah sebagai kalimat tauhid, maka di situ kita bisa pahami. Kita pahami. Berarti hana yang disembah dengan yang sebenarnya, kecuali yang disembah yang sebenarnya nyankuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man za'ama annahu ismun limafhumil wajibil wujudi lidatihi, dan siman za'ama yang mendakwakan, bermakna qala yang mengatakan, atau bisa juga kita artikan za'ama itu bermakna yang mengklaim, annahu bahwa sesungguhnya Allah itu ismun, itu isim bagi yang dipahami yang wajib wujud bagi zatnya, atau al-mustahiqi lil ma'budiyati, atau yang mustahik bagi ma'budiyah, bagi yang disembah. Wa kullu minhuma kulliyun, dan bermula tiap-tiap daripada keduanya itu kulli, in hasara fi fardin, yang terhasar ia pada satu farad. Jadi ada orang yang membuat pernyataan, yang mengklaim, yang mengatakan bahwa apa dikatakannya? Bahwa Allahnya naku isim yang dipahami, yang dipahami, yang wajibna bagi saji.
Atau bisa juga dipahami isim yang dipahami yang mustahik bagi ma'budiyah yang disembah. Yang titip daripada keduanya itu adalah kulliyun. Jadi menyekuli ya nyen kulliyun yang terhasar ia pada sabuh farad. Maka hana ada itu fala yakunu alaman. Menyemenan kepegah. Berarti karena buno nyan mandua berarti dalam bentuk kulli yang terhasar bak sabuh farad, nyan berarti hanjit ke alam. Pakat hanjit ke alam li'anna mafhumal alami juz'iyun. Karena bahwasanya yang dipahami alam itu juz'i. Sementara buno kulli. Maka kepegah hanjit ke alam. Berarti hanjit ke alam pun makna berarti jid ke isim jenis. Karena alam dia mesti harus juz'i. Ya, yang pernyataan yang mengatakan seperti itu, orang yang mengatakan seperti itu. Faqad sah, maka sungguh lupa ia, lalai ia. Duo ia, arti jina yang hana bere. Jadi mufhum jih, orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sabu isim yang dipahami yang wajibna bagi zatnya atau yang mustahik bagi ma'budiyahnya. Yang memanduanya adalah kulli yang terhasar ba'sabu farad. Maka menyanyian yang terhasar ba'sabu farad buno yang kepegah titip mandua kulli nyan hanjit ke alam. Pakan posijut mesti itu adalah isim jinsi, isim jenis. Karena alam, dia mesti harus juz'i. Yang kena menyamanan fakat sah, maka lupa ia, lalai ia. Nah yang hana beri, dia pernyataan itu bisa diberikan sanggahan. Satu sisi logis, di sisi yang lain perlu dipertanyakan. Karena membawa konsekuensi walazimahu alla ilaha illallah la tufidu tauhidan kama bayyantuhu fi syarhil irsyad. Konsekuensi dari pernyataan demikian melazimkan akannya qaul benar. Za'am benar. Pernyataan yang demikian yang mengatakan bahwa hanjit berarti bahwa Allahnya alam. Karena alam masih juz'i. Jadi mufhumji harus isim alam. Bila dipahami adalah Allah adalah isim yang dipahami bagi wajib wujud dalam bagi zatnya dan yang mustahik bagi ma'budiyahnya. Dan tentunya kulli yang terhasar bagi semua farad. Membawa konsekuensi. Bukan konsekuensi. Alla ilaha illallah bahwa sungguh hana Tuhan selain Allah. Artinya pernyataan atau kalimat la ilaha illallah la tufidu tauhidan. Itu tidak berfaedah akan sebagai tauhid. Itu tidak bisa akan menjadi sebagai tauhid. Artinya tak pahami, tak analisa berangkat dari pernyataan bunuh orang yang mengatakan. Yang lagi bunuh pernyataan seperti itu. Berarti la ilaha illallahnya galom jid ke sempurna sebagai kalimat tauhid. Kama bayyantuhu fi syarhil irsyad. Sebagaimana yang telah aku jelaskan akan persoalan tersebut dalam Syarh al-Irsyad. Syarh al-Irsyad maksud di sini adalah Fathul Jawad. Jadi ada imdad, ada Fathul Jawad. Tapi yang dimaksudkan bila diitlaq maksudnya adalah Fathul Jawad. Karangan Ibnu Hajar juga. Jadi, maka menjadi persoalan. Kita perhatikan di dalam di sini. Wa kana qawlu yang ataf ala qawlihi pu kana minal alam ilah hingga akhirnya. Wa qawluhu wa man sa'ama ilah yang ibarat as-saban. Nah yang gue pegah wakila annahu ada yang dikatakan orang bahwa sungguhnya Allah itu adalah ismu li mafhum al-wajibi al-wujud ilah hingga akhir yang ditolak dengan dua perkara.
yang salah satu dua perkara itu ijma' mereka bahwa sesungguhnya alla ilaha illallah tufidut tauhid. Jadi tadi ada mengatakan bahwa la ilaha illallah itu hanya mau faedah ketika benar orang tidak pahami berangkat bahwa Allah berartinya hanjit ke alam karena bukan juz'i tapi ada sanggahan bahwa la ilaha illallah nyujud membawa faedah itu sebagai kalimat tauhid, bahkan ittifaq sepakat. Walau kana isma li mafhumi kulli, jikalau adalah isim bagi mafhum itu kulli, lam tufidhu, tidak membawa faedah akannya la ilaha illallah bunuh sebagai kalimat tauhid, di anna kulliyah, karena bahwa kulli min haitsu dari tinjauan itu huwa yahtamilu al-kathrah, bisa ihtimal banyak. Karena kalimat kulli bisa dia dihana tercegah untuk untuk syirkah. Beda dengan juz'i yang yamna'u untuk syirkah. Jadi yang pertama, la ilaha illallahnya bisa membawa faedah kepada tauhid. Jikalau nalah Allahnya isim bagi dipahami bagi kulli, memang hana faedah. Karena kullinya bisa ihtimal kasrah, bisa ihtimal lebih daripada satu, bisa ihtimal banyak. Tsanihim, yang kedua daripada keduanya, annahu law kana isman li mafhum al-kulli, bahwa sungguhnya apa? Allah jikalau ada yaitu isim yang dipahami bagi kulli, itu lazimah. Itu melazimkan akan istisna syai' daripada dirinya. Jadi akan melazimi istisna syai' dari dirinya fi kalimat tauhid, pada kalimat tauhid. In urida bi ilahi, jika dikehendaki dengan ilah, dikehendaki al-ma'bud, ya, in urida bi ilahin fiha al-ma'bud bihaq, jika dikehendaki dengan ilah, padanya itu ma'bud dengan hak. Jadi andaikan kita pahami la ilaha, ilah di situ adalah ma'bud bihaq, yang terjadi adalah istisna syai' daripada dirinya. Wal kadhibu, dan dusta, in urida bihi, jika dikehendaki dengannya mutlaqul ma'bud, dia menyatakan kan ma'bud bihaq, ma'bud secara mutlak, itu pun jadi masalah. Kenapa? Karena banyak yang disembah yang batilah. Maka fayajibu ayyakuna ilah, maka mesti wajib pawanalah ilah fiha, padanya itu bimakna ma'bud bihaq, al-ma'budi bil haq. Mesti harus tamanai bak kalimat la ilaha illallah yang ma'bud bihaq. Tapi kita harus posisikan wallahu alaman, Allah itu mesti harus alam syakhs. Jadi mesti harus alam. Menyebutkan alam bermasalah. Wada'iyya lil fardi al-mawjudi minhu, yang diwada'kan bagi farad yang mawjud daripadanya. Jadi artinya, pertanyaan lain atau bahasa lain, apakah Allah itu kulli atau juz'i? Mesti Allah itu harus juz'i. Andaikan kulli jadi persoalan, panjang penjelasan tentangnya. Jadi artinya tetap persoalan atau kalimat la ilaha illallah itu bisa membawa faedah untuk tauhid. Walaupun ada yang mendakwakan yang hana faedah bila benar berangkat dan dipahami Allah merupakan satu isim yang wajib wujud bagi zatnya atau yang mustahak bagi yang disembah.
tapi nyejit ditolak, bisa ditangkis, tetap bisa menjadi la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, dengan menjadikan Allah adalah sebagai alam juz'i. Tidak bisa Allah itu sebagai kulli. Jadi ilahun sebelum illallah itu adalah berarti ma'bud bihaq, Allah sebagai alam. Secara singkat demikian. Lebih lanjut memang persoalan tentang lafzul jalalah ini merupakan persoalan yang mesti ikhtilaf panjang, sehingga banyak yang menjadi perhatian. Banyak urusan. Ya. Kita lanjut. Oke. Min dari min alihah di kasri ainihi. Jadi Allah itu diambil, ada yang mengatakan dari alihah dengan kasrah innya, in peg baris di miyu. Idza tahayyara li tahayyuril khalqi fi ma'rifatihi, apabila tahayyara bingung. Jadi artinya aliha dengan kasrah innya itu kenapa diistilahkan? Kenapa dinamakan, dibahasakan? Allahnya berarti dari aliha, akar kata yang mufhumnya bingung. Di mana mufhum bingung? Litahayyuril khalqi fi ma'rifatihi, karena tahayyur membingungkan makhluk pada mengenalnya. Jadi untuk taturi Allah, untuk ma'rifah Allah, ini akan membuat kita bingung. Memang, maka memang tanpa. Jadi apakah contoh seperti yang telah tersampaikan likut, apakah Allah itu Arab asli atau bukan? Lafaz Allah itu apakah Arabiyun atau Mu'arrabun? Nyomanteng kamu mah. Apalagi ma'rifah terhadap Allah yang lain. Maka Allah ada yang mengatakan dari alihah, membingungkan, mengherankan. Bisa juga bifathiha idza abada, atau dengan dipatahkannya inpi kan aliha tapi alaha idza abada, apabila atau umida, apabila disembah akannya. Jadi bisa akar kata dari aliha, bisa akar kata dari alah. Kemudian bisa lagi wa min laha, daripada laha. Idza irtafa'a au idza ihtajaba. Apabila irtafa tinggi au ihtajaba. Ihtajaba tersembunyi, tertutup. Jadi artinya Allah Ta'alanya tersembunyi, tertutup dari makhluk, haid terjangkau. Itu mengisyaratkan zat Allahnya tersembunyi dari semua makhluknya. Menunjukkan Allah luar biasa. Jadi bisa akar kata dari aliha, alaha, laha. Akar kata Allah. Kemudian kita lanjut. Wa hadza likaunihi nadharan li aslihi qabla al-alamiyati la yudafi alamiyatahu wa huwa arabiyyun. Dan bermula ini likaunihi, karena keadaannya, nadharan hal keadaan kekalian bagi asalnya, qabla al-alamiyati, sebelum terjadi alamiah.
di persoalan Allah nyo gekalen pegah bunuh dari aliha, alaha, laha, ini adalah bertinjau kepada sebelum ada penamaan, sebelum ada alamiah. Dan itu tentu la yunafi alamiah, tidak menafikan akan alamiahnya Allah Ta'ala. Karena segalom dalam proses kealamiahkan li pakar-pakar, li ulama, li urung yang memang ahli bahasa, Allah hanya sedikitkan. Bahkan sebenarnya yang mewatakan memang yang wadah nama Allah ya Allah itu sendiri. Ini ditinjau segalom alamiah dalam pengertian tataran para pakar pengetahuan, para ahli. Namun hanya menafikan akan alamiahnya Allah Ta'ala. Wa huwa Arabiyyun. Dan Allah itu, lafaz Allah itu adalah Arabi. Arab asli, Arab original. Bukan mu'arab. Jadi, pandangan-pandangan, ada pendapat-pendapat yang mengatakan lafaz Allah itu ada dari dasar akar kata dari yang bukan Arab. Ada yang mengatakan dari bahasa Ibrani, Suryani atau bahasa-bahasa yang lain. Namun itu kurang cocok. Yang cocok, Allah itu memang Arab asli. Artinya lafaz Allah itu Arab asli. Kalimat Allah itu Arab asli. Wa uruduhu fi khairil arabiyyati min tawafuqil lughati kama anna al-haqqa wifaqan lisyafi'i wal aktsarin. Dan wurudnya lafaz Allah bunuh, kalimat Allah bunuh pada selain Arabiah itu dari sepadan logat. Artinya Allah memang itu Arab asli. Nah, bak nanggro-nanggro lain, bak daerah-daerah lain, bak di bangsa-bangsa yang lain itu kebetulan cocok dengan bahasa mereka. Artinya kan karena nabak bahasa wilayah yang lain, nabak nanggro yang lain, nabak daerah yang lain, jadi artinya bahasa nyan Allah adalah bahasa bahasa urung, bukan Arab, bukan, memang Arab asli. Cuman kok bisa? Itu bisa kebetulan dalam pengertian sepadan dengan bahasa mereka. Sama dengan contoh nabak bahasa tanyo nyo pamaji. Jadi memang bahasa tanyo bukan serapan dari bahasa orang lain. Pas kebetulan bahasa orang lain pun sama dengan yang bahasa yang nabak tanyo, sama maknanya, sama maksudnya. Itu hanya kebetulan. Hanya tawaful lokat. Bukan berarti bila ada di wilayah lain, di negara lain ada panggilan Allah juga sama dengan maksud yang sama. Itu artinya bukan berarti Allah itu serapan bahasa dari daerah lain. Tapi lafaz Allah, kalimat Allah memang murni itu bahasa Arab. Kama anna al-haqqa wifaqa lisyafi'i wal aktsarina anna kulla ma qila fil Qur'ani min khairil alami annahu mu'arrabun. Laisa kadzalik bal arabiyyun. Sebagaimana bahwa al-haq yang benar, hal keadaan sepakat bagi Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan mayoritas ulama bahwa tiap-tiap barang yang dikatakan dalam Al-Quran dari selain nama-nama orang, annahu bahasa sesungguhnya itu mu'arrabun, itu laisa kadzalik, itu tidaklah seperti demikian. Bal arabiyyun, tetapi itu Arab asli, tawafaqat fihi al-lughatu, yang sepadan, yang cocok padanya oleh bahasa-bahasa. Jadi walaupun ada orang yang membuat pernyataan bahwa dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa mu'arab, serapan-serapan dari bahasa dari daerah lain, sehingga diarabkan menjadi bahasa Arab. Itu tidak seperti itu. Itu kurang tepat. Itu tidak benar dalam pandangan mayoritas ulama dan sikap dan pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada seirama dengan bahasa lain, itu hanya kebetulan sepadan dari segi bahasanya.
Bukan berarti bahasa yang ada dalam Al-Quran diambil dari bahasa mereka. Tapi itu Arab yang asli. Ya. Wala bid'a yakfa ala mithli bani Abbas kaunuhu Arabian. Kama khafi alaihi ma'na fatirin wa fatihin. Dan tidak bid'ah. Tidak menjadi hal baru. Tidak menjadi sesuatu yang mengherankan. Bahwa yakhfa, tersembunyi, samar, remang-remang, ala misli, atas seumpama, atas semisal Ibni Abbas oleh keadaannya Arabian. Apakah itu Arab? Sebagaimana samar-samar ya, sebagaimana samar-samar ya atasnya akan makna fatir dan fatih. Artinya pernyataan lafaz-lafaz dalam Al-Quran semua itu adalah Arab. Walaupun ada seperti Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, pakar tafsir. Beliau sendiri ada sesuatu yang yang khafi. Beliau sendiri pernah membuat pernyataan, tidak semua itu adalah bahasa Arab asli. Sehingga beliau juga terjadi persoalan ketika menafsirkan kalimat fatir dan fatih. Terjadi kesamar-samaran. Sehingga dalam sikap beliau itu, hana mandum apa yang lafal-lafal Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi artinya jangan membuat bingung. Jangan membuat kita memang. Jangan membuat kita, kok aneh. Sekelas Ibnu Abbas saja mengatakan bahwa yang mu'arab dalam Al-Quran. Siapa Ibnu Abbas? Siapa Imam Asy-Syafi'i? Siapa yang lain-lain? Nyo be'jid kemumang, be'jid kebingung, be'jid menjadi sesuatu yang aneh, yang mengherankan. Walaupun Ibnu Umar sendiri, dia membuat pernyataan, ada lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu yang diarabkan, bukan bahasa Arab. Sebagaimana beliau pernah bingung dalam mengartikan kalimat fatih, walaupun di kemudian hari beliau tahu ternyata itu adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arabnya luah. Bahkan, mengapa? Waqad qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sesungguh telah berkata Imam Asy-Syafi'i, semoga merahmati oleh Allah akannya, daripadanya, radhiyallahu anhu, la yuhitu bil lughati illa nabiyyun. Tidak ada yang mengetahui yang mengetahui keseluruhan dengan bahasa kecuali Nabi. Di mana payah memang, anak payah bingung, walaupun Ibnu Abbas, walaupun siapapun. Jadi karena yang tempuh seluruh makna dari bahasa itulah Nabi. Wa mustaqun, dan mustaq. Allahnya mustaq. Jadi sebenarnya harus dilakukan mustaq daripada Arabiun. Indal aktsarin, di sisi kebanyakan ulama. Wa qaulu Abi Hayyan fi nahrihi laisa mustaqan. Dan pernyataan Abi Hayyan dalam kitab naharnya tidak ada yaitu mustaq. Bukan mustaq lafaz Allah. Indal aktsarin, di sisi kebanyakan ulama, la'allahu itu barangkalinya arada minan nuhaq. Dimaksudkan itu adalah daripada pandangan ulama nahwu. Wa araful ma'arifi wa in kana alaman. Dan semarifah-marifah yang ma'rifah sekalipun ada yaitu alam. Artinya Allah, lafaz Allah, kalimat Allah itu adalah kalimat yang paling ma'rifah dari seluruh yang ma'rifah. Walaupun Allah itu adalah alam. Sehingga Sibawih, Imam Sibawih, beliau ada yang mimpi terhadap beliau, tanya, Allah lakukan untuk Ron. Apa yang Allah lakukan untuk Anda? Begah Imam Sibawih,
Allah lakukan yang terbaik, dimasukkan saya ke dalam surga. Karena saya menjadikan Allah, lafaz Allah, Allah itu adalah Araful Ma'arif. Ketika diitlaq Araful Ma'arif itu menunjukkan itu maksudnya adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Jadi seluruh yang ma'rifah, lafzul jalalah Allah itu lebih ma'rifah dari yang lain. Walaupun kalimat Allah itu adalah alaman. Sekian kajiannya, nyo gagasan. Mungkin di lain waktu kita akan nambah pembahasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.